Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi sebab Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari ini saya memberikan tema khotbah saya, yaitu dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami. Sekali lagi, dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami. Definisi kata dimensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ukuran, panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya. Pada hari ini kita akan belajar tentang dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami, meliputi hal apa saja. Setidaknya dalam nats ini kita akan belajar 3 hal tentang dimensi doa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengenai perspektif doa Bapa kami. Yang pertama, dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami yaitu berbicara hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, berbicara hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ayat 9a berkata demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Kata Bapa ini menunjukkan hubungan yang akrab, yang erat antara Bapa dan anaknya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk memanggil Allah yaitu Bapa. Tidak lain, berarti ini berbicara hubungan yang sangat erat antara umatnya, orang percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Jadi yang pertama, dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami yaitu berbicara hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita umat Tuhan bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Doa Bapa kami mengajarkan pada kita bagaimana kita intim dekat dengan Bapa kita di surga lewat doa, hubungan komunikasi 2 arah. Banyak orang Kristen kadang-kala mereka menjadikan doa hanya sebagai rutinitas. Mereka di saat mau makan mereka berdoa kepada Tuhan. Itu benar dan tidak salah. Tetapi doa bukan hanya sekedar doa makan. Doa bukan hanya sekedar di saat kita mau tidur kita berdoa kepada Bapa. Tetapi doa, dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami yaitu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau berbicara hubungan kita dengan Tuhan, berarti dimanapun kita berada, kita bisa berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Bapa di surga. Banyak orang Kristen kadang-kala hanya ke gereja, mereka ketemu dengan Tuhannya hanya seminggu sekali. Tetapi pada hari ini kita belajar tentang doa Bapa kami, yaitu dimensi doa, bagaimana hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Yaitu kita intim dengan Tuhan. Bagaimana cara intim dengan Tuhan? Yaitu mau tidak mau, lewat saat teduh kita, lewat doa kita, lewat merenungkan firman Tuhan, kita akan mengerti isi hati Tuhan, mengerti pikiran Tuhan, lewat merenungkan firman Tuhan. Banyak orang kadang-kala, orang Kristen, acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Membaca atau merenungkan firman Tuhan, nanti ke gereja. Jadi pulang ke gereja, Alkitab disimpan di lemari. Hari Minggu depan, Alkitab diambil dan ditiup, dilap. Artinya tidak pernah dibaca. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan, bisa mengenal pribadi Tuhan, mengenal pikiran Tuhan kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami, yaitu hubungan dekat kita dengan Tuhan. Kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Ini berbicara keintiman kita dengan Tuhan, mengenal pribadinya. Yang kedua, dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami, yaitu hidup dalam kekudusan. Ayat 9b dikatakan demikian, dikuduskanlah namamu. Hidup dalam kekudusan ini juga dituntut oleh kita, oleh Tuhan kepada kita semua untuk hidup intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, hidup dalam kekudusan. Hidup, kalau definisi kudus menurut perspektif Alkitab ada beberapa hal. Pertama, kudus secara posisi. Artinya di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuduskan secara posisi. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita dikuduskan oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Yang kudus kedua yaitu kudus progresif, kudus secara pengalaman. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Bagaimana kita
dalam kehidupan kita terus hidup dalam perubahan, hidup dalam kekudusan. Dari hari ke hari kita meninggalkan karakter-karakter kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dari hari ke hari kita menanggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita mengenakan karakter ilahi, yaitu buah roh. Kita dari hari ke hari mungkin berubah dan berubah. Kudus secara pengalaman. Ini yang dituntut oleh Tuhan kepada kita semua, yaitu setiap hari kita hidup dalam kekudusan, berubah di dalam karakter kita, pemikiran kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, moralitas kita, betul-betul menunjukkan hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tak luput juga dari dosa, tetapi Tuhan menuntut untuk kita hidup dalam kekudusan setiap hari, sehingga dari hari ke hari kita dibaharui oleh firman Tuhan. Dari hari ke hari kita menanggalkan karakter-karakter kita yang tidak berkenan, menanggalkan sifat-sifat kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mengenakan karakter yang baru, yaitu buah roh. Itu yang kedua, dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami. Dan yang ketiga, dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami, yaitu hidup dalam pengampunan. Ayat 12 mengatakan demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang ketiga, dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami, yaitu hidup dalam pengampunan. Dikatakan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya Tuhan tidak akan pernah mengampuni kita bila kita tidak mengampuni orang lain. Pada hari ini, mari kita introspeksi diri kita. Adakah kita menyimpan kesalahan orang lain? Adakah kita sulit mengampuni orang lain? Setiap kesalahan-kesalahan yang kita simpan, di saat kita tidak mau mengampuni, itu ibarat berarti kita sementara menyimpan sampah-sampah di dalam hati kita. Jangan biarkan sampah-sampah yang kita simpan dalam hati kita membusuk dan membuat hidup kita tidak berkenan, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengampuni orang lain. Tuhan tidak pernah akan mengampuni kita bila kita tidak mau mengampuni orang lain. Oleh karena itu, siapapun kita tempat ini, mari kita bisa mengampuni sesama kita, sehingga kita bisa diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu ada 3 hal pada hari ini tentang dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami. Yang pertama, hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan, kudus secara progresif atau kudus secara pengalaman. Dari hari ke hari kita semakin dibaharui oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dimensi doa yaitu hidup dalam pengampunan. Kita harus mengampuni sesama kita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini yang kami telah dengarkan. Ajar kami di dalam kehidupan kami mengikuti dimensi doa menurut perspektif doa Bapa kami, yaitu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami supaya kami hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ajar kami untuk setiap hari kami selalu hidup dalam kekudusan secara paradigma kami, tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan yang ketiga, ajar kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga Engkau Allah yang bisa mengampuni salah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.